Bulu Matua adalah seorang pemberani yang sangat sakti dan terkenal dengan tengkok batunya yang menjadi andalannya dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Puang Bulu Matua juga merupakan nenek dari Puang Tarongko. Puang Bulu Matua lahir dari ibu bernama Puang Tumbakaise dari Tongkonan Batualu, Sangala, dan ayah bernama Puang Lanjang Dolo yang merupakan anak dari Puang Galugu dari Tongkonan Layu, Kairo, Sangala, dan Puang Tumbak Lanjang dari Tongkonan Layu, Tondon, Makale. Puang Bulu Matua tinggal di Tongkonan Layu, Pantan, Makale, dan pada saat dia kawin dengan Puang Tumbak Bitilangi, cucu dari Puang Palaga di Tarongko, maka dia lebih banyak menetap di Tongkonan Layuk, Tarongko, Makale. Dari hasil perkawinannya dengan Puang Tumbak Bitilangi, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Puang Bitilangi, Puang Kana, dan Puang Makaun Alo, gugur dalam perang saudara. Puang Bitilangi, anak pertama, kawin dengan Puang Tumbak Pakolean, cucu dari Puang Rambulangi dari Tongkonan Layu Pangi, dan melahirkan Puang Tiang Langi yang merupakan nenek dari Puang Tarongko. Puang Tiang Langi juga menurunkan Puang Londo Rundun yang sangat terkenal dengan kecantikannya dan mempunyai rambut yang sangat panjang. Pada saat dia mandi di Sungai Sadan, dia menyisir rambutnya dan sisa rambutnya dimasukkan ke dalam kendi yang terbuat dari buah pohon bila. Tetapi kendi yang berisi rambut dengan panjang 7 depa, 7 hasta, dan 7 jangkal tersebut hanyut di bawah air Sungai Sadan dan ditemukan oleh Puang Tomasaju, Puang Endekan ke-1 atau Arung Butu Endekan 1 di pertemuan Sungai Mata Alo dan Sungai Sadan di daerah Enrekang. Karena Puang Tomasaju penasaran melihat rambut panjang tersebut, maka dia menelusuri Sungai Sadan dan sehingga dia sampai di Makale dan bertemu dengan Puang London Rundun. Setelah dia kawin dengan Puang Lando Rundun, maka dia membawa Puang Lando Rundun ke kerajaan Enrekang. Dan sesampainya di sana, Puang Lando Rundun biasa dipanggil Puang Menggawari oleh masyarakat Enrekang. Setelah mereka hidup berkeluarga di Enrekang, maka keduanya meninggal dan dikuburkan di pemakaman Raja-Raja Enrekang, yaitu perkuburan Puang Butu Endekan. Dengan perkawinan ini, maka terjalin kembali kekerabatan antara keluarga Tomanurung, Puan Walang di Langi, dan Tomanurung, Puang Palipada di kerajaan Enrekang, dan keluarga kerajaan Tomanurung, Puan Tamboro Langi di daerah Matari Alo, Lapongan Bulan. Puang Bulu Matua sering mengalami hambatan dan tantangan dalam kehidupannya. Salah satu di antaranya adalah terjadinya perselisihan dengan Puang Raya Sampin. Peristiwa perselisihan ini dimulai pada saat Puang Raya Sampin melaksanakan upacara adat Mabua Kasale di Tongkongan Layu, Kairo. Maka sebagai tanda persaudaraan, Puang Bulu Matua membawa babi besar yang bertaring untuk disumbangkan dalam pesta adat tersebut. Yang dipercayakan untuk mengantar babi besar tersebut adalah 2 orang suruhannya, yaitu Tambu Koka dan Pasele. Namun, dalam perjalanan menuju lokasi pesta adat itu, yaitu setelah mereka sampai di daerah sekitar Waisun, Burake, Makale, maka kedua orang tersebut menukar babi besar tadi dengan babi betina kecil, dengan maksud untuk mengadu domba Puang Bulu Matua dengan Puang Raya Sampin.
Pada waktu rombongan Puang Bulu Matua memasuki arena upacara, maka sambil berjalan salah satu dari kedua orang tersebut menusuk pantat babi betina kecil tersebut, sehingga meringis kesakitan dengan mengeluarkan suara yang sangat keras. Suara babi tersebut menarik perhatian masyarakat yang hadir dalam acara tersebut, termasuk Puang Raya Sampin dan keluarganya. Karena dianggap sebagai penghinaan karena membawa babi betina kecil, maka kedatangan rombongan tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak dihormati atau disambut sebagaimana mestinya. Juga tidak ada komentar Tok Mina atau Singi atas kedatangan rombongan Puang Bulu Matua, karena mereka merasa jengkel atas perlakuan tersebut. Setelah acara selesai, maka kedua orang tersebut pulang ke Makale untuk melaporkan hasil perjalanannya kepada Puang Bulu Matua. Pada saat kedua orang tersebut akan melapor, Puang Bulu Matua saat itu sedang berada di tongkonan Layuk Tarongko dan berada di pinggir sungai, berdiri di atas batu cadas atau batu papan untuk melihat kerbau belangnya yang sementara direndam di sungai. Setelah Puang Bulu melihat kedatangan kedua orang tersebut, maka dia langsung menanyakan bagaimana isi Singi atau komentar Tok Mina terhadap keikutsertaan kita dalam acara pesta adat tersebut. Namun kedua orang itu mengatakan bahwa Singi kita sangat memalukan Puang Bulu dan saudara-saudaranya karena menghina Puang Bulu dan saudara-saudaranya dengan Singgi sebagai berikut. Tambako karaka iya, pasela dengka tumati, Puang Bulu tibulu porokna, Puang Tandi patandi lalikan, Puang Pagunturan gonto dapo dan lain-lain. Mendengar laporan tersebut, maka Puang Bulu Matua langsung marah dan menghentakkan kakinya menterasa di atas batu cadas tempat ia berdiri, sehingga buah pohon enau atau baluluk dan buah kelapa yang ada di sekitar lokasi tersebut berjatuhan dari pohonnya, dan bekas sentakan kakinya berlobang. Lobang bekas sentakan kakinya membekas di atas batu cadas atau batu papan menyerupai telapak kaki, dan dapat dilihat oleh generasi berikutnya sebagai saksi sejarah. Setelah Puang Bulu Matua kembali ke rumahnya, maka dia memanggil saudara-saudaranya dan panglima perangnya untuk menyusun kekuatan untuk menyerang Puang Raya Sampin sebagai balas dendam atas penghinaan yang dia lakukannya. Ada versi lain yang mengatakan bahwa perselisihan antara Puang Bulu Matua dan Puang Raya Sampin sebenarnya sudah ada sejak Puang Pabuaran Dolo yang merupakan ayah dari Puang Raya Sampin dilantik menjadi Puang Tomatasak 12 di Kolindo Bulanan di Kairo, dan bukan Puang Lanjang Dolo, ayah dari Puang Bulu Matua yang merupakan kakak dari Puang Pabuaran Dolo. Jadi persoalan Singgi hanya faktor pemicu saja dalam perang saudara ini, karena sebenarnya penyebab utamanya adalah perebutan kekuasaan. Setelah mengadakan serangan, Puang Bulu Matua mengirim mata-mata untuk mengetahui kekuatan pasukan Puang Raya Sampin. Setelah mata-mata itu kembali, dia menceritakan bahwa pasukan Puang Raya Sampin sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan, karena dia mempunyai pertahanan yang berlapis-lapis, dan kepala pasukannya Tobarani yang bernama Kalumpini Rante sangat kebal.
dan tidak bisa ditembus oleh tombak dan perang, karena mempunyai jimat-jimat yang dililitkan di pinggangnya. Di samping itu pula, Kalumpini rantai ini bisa melompat dari bubungan rumah ke bubungan rumah yang lain untuk menyerang musuh atau menghilang apabila dia dalam keadaan bahaya. Bahkan, dia bisa melompat dari satu pohon ke pohon lainnya sambil menyerang musuh. Mendengar laporan tersebut, maka Puang Bulu Matua merencanakan untuk membunuh Kalumpini rantai terlebih dahulu sebelum menyerang Puang Raya Sampin dan pasukannya. Maka disusunlah rencana pembunuhan Kalumpini rantai dengan cara mencuri babi besar yang bertaring milik masyarakat Sangala, termasuk babi Puang Raya Sampin yang dipelihara oleh masyarakatnya. Babi curian tersebut setelah dimasak atau dipiong, maka kulit papiongnya dan taring torak babinya ditumpuk di rumpun bambu di belakang rumah Kalumpini rantai. Tumpukan kulit Pak Piong dan taring babi tersebut disembunyikan sedemikian rupa sehingga tidak diketahui oleh Kalumpini rantai. Hal ini dilaksanakan setiap malam sehingga babi-babi besar milik masyarakat dan Puang Raya Sampin hampir habis, dan tumpukan kulit Pak Piong di belakang rumah Kalumpini rantai semakin banyak. Karena setiap hari masyarakat selalu melaporkan kehilangan babinya, maka Puang Raya Sampin memerintahkan pasukannya untuk mengadakan penyelidikan dan menangkap pencurinya. Namun setelah diselidiki, ternyata Kalumpini rantai yang ditetapkan sebagai pelaku pencurian, karena terbukti di rumpun bambu di belakang rumahnya tertumpuk kulit Pak Piong dan taring babi yang banyak sekali. Mendengar berita ini, Puang Raya Sampin menjadi sedih dan bingung, karena kalau Kalumpini rantai dibunuh, maka mereka akan kehilangan Tobarani yang merupakan tulang punggung pasukannya. Tetapi kalau dibiarkan hidup, maka babi-babi besar milik masyarakat akan habis dicuri. Setelah dirundingkan dengan tokoh-tokoh adat, maka diputuskan bahwa Kalumpini rantai harus dibunuh untuk kepentingan masyarakat yang sudah mulai resah. Untuk Kalumpini rantai, ternyata tidak ada seorang pun yang berani, karena di samping dia kebal terhadap senjata tajam, dia juga apabila dalam keadaan bahaya bisa dengan secepat kilat melarikan diri dan menghilang masuk hutan, sehingga sangat bahaya bagi setiap orang yang ingin membunuhnya. Pada suatu acara Rambu Solo yang dilaksanakan oleh keluarga Puang Raya Sampin, kebetulan di tengah-tengah lokasi upacara tumbuh pohon pinang yang sangat besar dan sudah sangat tinggi, tua, sehingga sudah susah untuk dipanjat. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membujuk Kalumpini rantai agar memanjat pinang ini dengan alasan tidak ada lagi orang lain yang berani memanjat pohon ini kecuali Kalumpini rantai. Hal ini diterima baik oleh Kalumpini rantai sebagai kebanggaan untuk memperlihatkan kemampuannya di depan masyarakat banyak. Sebelum memanjat pinang tersebut, maka dia dibujuk untuk melepaskan jimat-jimatnya yang melingkar di pinggangnya dengan alasan supaya tidak mengganggu kecepatannya untuk memanjat pohon pinang tersebut. Hal ini dapat diterima oleh Kalumpini rantai. Setelah dia melepas jimat-jimatnya, dia mulai naik dengan secepat kilat dan mengambil buah pinang yang ada di atas.
Kemudian di bagian bawah dari pohon pinang tersebut dipasang sura, yaitu bambu runcing yang sudah diberi racun. Setelah dia turun membawa pinang yang sudah didapat, maka beberapa prajurit yang sudah disiapkan langsung menombak tubuh Kalumpini Rante, sehingga dia langsung jatuh di atas sura tersebut, sehingga langsung meninggal. Karena jimat-jimat yang melekat di tubuhnya sudah tidak ada lagi. Setelah Kalumpini Rante meninggal, maka masyarakat langsung bersorak-sorai karena pencuri yang selama ini mencuri babi mereka sudah meninggal. Mendengar kematian Kalumpini Rante, maka Puang Bulu Matua memerintahkan pasukannya untuk segera menghentikan pencurian babi di Sanggala, supaya Puang Raya Sampin percaya bahwa yang mencuri babi selama ini adalah Kalumpini Rante. Setelah Kalumpini Rante meninggal, maka Puang Bulu Matua mulai menyusun strategi untuk menyerang Puang Raya Sampin di Tongkonan Layu Kairo. Setelah persiapan sudah dianggap cukup, maka dimulailah perang melawan Puang Raya Sampin, sehingga pecahlah perang saudara yang kedua di Tanah Toraja yang disebut Rari Tosangtaran Lolo Mapaduana. Serangan ini dilakukan dengan tiba-tiba dan sengaja dilaksanakan pada saat Puang Raya Sampin sementara melaksanakan pesta adat perkawinan keluarganya di Sanggala. Perang ini berlangsung cukup lama, tetapi pada akhirnya pasukan Puang Raya Sampin dapat dipukul mundur ke daerah sekitar Tongkonan Layu Kairo. Hal ini disebabkan karena Puang Raya Sampin tidak menyiapkan perang untuk waktu yang cukup lama, karena tidak mengetahui ada musuh yang akan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Di samping itu pula, Kalumpini Rante yang sangat ditakuti dan menjadi andalan atau tulang punggung pasukan mereka telah meninggal. Dengan dikepungnya Tongkonan Layu Kairo dari segala arah, maka untuk memukul mundur pasukan Puang Bulu Matua dan sekaligus melepaskan tongkonannya dari kampungan musuh, maka salah satu anak dari Puang Raya Sampin turun langsung di barisan depan untuk ikut bertempur memimpin pasukannya. Namun dia tewas dalam pertempuran tersebut. Dengan kematian anaknya, maka Puang Raya Sampin sangat berduka dan langsung menghentikan pertempuran tersebut dan meninggalkan Tongkonan Layu Kairo menuju ke daerah perbatasan Toraja dengan Palopo, yaitu daerah sekitar Palopo Selatan. Dengan kepergian Puang Raya Sampin tersebut, maka Tongkonan Layu Kairo langsung dibawa penguasaan Puang Bulu Matua. Namun demikian, meskipun Puang Raya Sampin kalah dalam peperangan tersebut dan anaknya meninggal dalam pertempuran, tetapi dia telah bersumpah untuk suatu saat nanti akan mengadakan serangan balasan ke Makala sampai salah satu anak dari Puang Bulu Matua terbunuh. Untuk mempersiapkan serangan balasan tersebut, maka Puang Raya Sampin membentuk pasukan yang cukup besar di daerah perbatasan dan secara diam-diam juga mengkoordinir kembali sisa-sisa pasukannya yang setia kepadanya di Sanggala dan melengkapinya dengan peralatan perang. Persiapan ini cukup lama dan memakan waktu bertahun-tahun. Setelah persiapan perang sudah dianggap cukup, maka dimulailah serangan balasan ke Makala. Karena Puang Bulu Matua dianggap seorang yang sangat sakti, terutama dengan tengko batunya,
Maka serangan ini dilakukan secara diam-diam dan mencari waktu tepat pada saat Puang Bulu Matua sementara melaksanakan pesta adat Rambu Solo, karena ada salah seorang keluarganya yang meninggal. Karena pasukan Puang Bulu Matua diserang dengan tiba-tiba, maka pada awal pertempuran ini dapat dimenangkan oleh Puang Raya Sampin, sehingga pasukan Puang Bulu Matua dapat dipukul mundur sampai di daerah sekitar Tongkonan Layuk Tarongko. Dan Tongkonan ini hampir saja direbut oleh pasukan Puang Raja Sampin. Namun dengan kesaktiannya bersama tengko batunya dan pengalaman yang cukup banyak dalam peperangan, maka sambil bertahan, Puang Bulu Matua bersama dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya mulai mengkonsolidasikan seluruh pasukannya dan merekrut pasukan tambahan dari berbagai kampung. Kemudian dia melakukan serangan balasan, sehingga pasukan Puang Raya Sampin dapat dipukul mundur kembali sampai di daerah Lea atau Lion dekat kampung turunan, yaitu daerah perbatasan antara Tondon Makale dengan Sanggala. Pasukan Puang Raya Sampin mendapatkan tambahan pasukan dari Sanggala, mulai bertahan di tempat ini sehingga terjadilah perang habis-habisan yang menyebabkan gugurnya ratusan prajurit terbaik dari kedua belah pihak, termasuk salah satu anak dari Puang Bulu Matua, yaitu Puang Makaun Alo, gugur dalam pertempuran ini karena dia ikut memimpin pasukannya dalam serangan balasan tersebut. Mendengar berita bahwa anaknya meninggal dalam pertempuran dan kepalanya tidak ditemukan lagi karena dibawa lari oleh pasukan musuh, maka Puang Bulu Matua sangat sedih dan marah besar, sehingga dia memutuskan untuk ikut langsung bertempur di barisan depan. Hal ini menyebabkan pasukan Puang Bulu Matua bertambah semangat, termasuk masyarakat Makale yang tanpa diperintah ikut menawarkan diri untuk maju ke medan perang, bertempur habis-habisan untuk membalas dendam atas kematian Puang Makaun Alo, sehingga Puang Raya Sampin dapat dikalahkan dan mengundurkan diri kembali ke Sanggala. Untuk menghindari terjadinya perang susulan yang mungkin terjadi di kemudian hari, maka Puang Mengkendek turun tangan sebagai penengah dan mengundang kedua belah pihak untuk berdamai. Di dalam pembicaraan perdamaian tersebut baru terungkap bahwa dalang dari perang saudara ini adalah kedua orang tersebut, yaitu Tambakoka dan Pasele. Karena Puang Bulu Matua tidak pernah mengirimkan babi betina kecil dalam pesta adat Mabua Kasale yang dilaksanakan oleh Puang Raya Sampin. Begitu pula dengan singgi yang disampaikan dalam pesta adat tersebut tidak pernah sampai menjelek-jelekkan Puang Bulu Matua dan saudara-saudaranya, tetapi itu hanya hasil rekayasa dari kedua orang tersebut. Pada masa tuanya, di mana cucu-cucunya sudah mulai dewasa, maka Puang Bulu Matua membagi kerajaan Lepongan Bulan menjadi 3 kerajaan di atas suatu landasan sumpah yang disebut Base Talulambana, yaitu Base Kakana atau Makale, Base Tangana atau Sanggala, dan Base Adina atau Mengkendek. Demikianlah riwayat hidup singkat dari Puang Bulu Matua sebagai seorang pemberani yang sangat sakti dan terkenal dengan tengko batunya yang menjadi andalannya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh.